Saya mau nanya apakah saat ini saya masih menjadi warga NU atau sudah? Nah, kata beliau menegaskan lagi bahwa betul Pak Kapolda adalah warga Nahdien cabang Nasrani. Gitu. Hadirin berbahagia, saatnya kita simak bersama sambutan Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Kami aturkan dengan penuh segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan buat rekan-rekan. Yang kami muliakan Bapak Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, beserta pengurus pusat PBNU. Dalam hal ini mudah-mudahan kami tidak salah nih Pak. Ketua Harian Tanfiziah PBNU Kiai Haji Robikin M.Has, Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud, Ketua PBNU Kiai Haji Bina Suhendra, Bendum, mohon maaf. Kemudian Ketua PBNU Kiai Haji Aisuddin Abdurrahman, kemudian Sekretariat Jenderal PBNU Bapak Dr. H.C. Helmi Faisal, saya ini, kemudian Bapak Bendahara PBNU yang lama ini Pak ya mungkin ya, Kiai Haji Harfiq Hasnul Kalbi yang sekarang masih merangkap menjadi Wamen Pertanian Pak. Kebetulan jadi wamen. Oh, siap. Kemudian Wakil Sekretariat Jenderal PBNU Bapak Isfah Abidal Aziz, kemudian Wakil Sekretariat Jenderal PBNU Haji Andi Natsmi Faidi. Mohon izin Pak, terima kasih atas sambutan dari Bapak Pimpinan Ketua Umum PBNU. Mohon izin hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir di PBNU. Kami laporkan, kami didampingi juga oleh pejabat utama dan beberapa Pati Bintang 1, Bapak Imam ini, beliau Asop Kapolri, kemudian selanjutnya Pak Argo, beliau ini Kadif Humas Pak, terkenal Pak wajahnya Pak ya. Kemudian Pak Kadif Propam Pak Sambo, Pak Suntana, Pak Wakabik mungkin sudah hafal semua Pak. Wajah lama Pak. Kemudian Pak Sarjantoro ini Direktur Tipiter Pak. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang perlu disinergikan Pak dari Bareskrim. Kemudian Pak Slamet Uliandi ini Direktur Cyber Pak. Karena Bapak punya NU online Pak, beliau kami ajak Pak. Kemudian selanjutnya Pak Asep, beliau Kakorwas PPNS. Jadi mohon izin Pak, itu adalah tim yang mendampingi kami dalam rangka acara yang pertama silaturahmi Pak sesama warga Nahdien. Jadi begini Pak, ini ada ceritanya. Jadi pada saat itu saya menjadi Kapolres Pati Pak, yang mendampingi saya saat itu yang paling sering adalah Pak Kiai Happy Pak, Kiai Happy Pati. Beliau ngobrol, kemudian beliau sampaikan, Pak Sigit jenengan ini sudah jadi warga NU gitu. Terus kemudian kami sowan ke Mbah Sahal Pak pada saat itu. Mbah Sahal juga menyatakan hal yang sama. Tapi kan setelah sekian tahun kemudian kan saya kemudian jangan-jangan KTA saya sudah habis kan gitu Pak. Jadi saat itu kebetulan kami jadi Kapolda Banten Pak, bertemu dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada saat itu Rois Am NU juga. Jadi Pak Sahal Rois Am, Pak Ma'ruf Amin juga Rois Am. Pada saat itu saya tanya lagi Pak ke beliau, Pak kata Mbak Sahal dulu saya ini warga NU. Saya mau nanya apakah saat ini saya masih menjadi warga NU atau sudah? Nah, kata beliau menegaskan lagi bahwa betul Pak Kapolda adalah
warga Nadien cabang Nasrani gitu. Jadi itu Pak, makanya mohon izin saya berani menyampaikan bahwa sore hari ini kita silaturahmi sama warga Nadien kan begitu Pak. Terima kasih, mungkin ini juga diikuti oleh seluruh warga NU sampai dengan cabang Pak ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore untuk seluruh rekan-rekan yang bergabung. Mungkin secara non formal kami dengan Pak Kiai, kemudian beliau Pak Helmi Faisal dan Pak Suhud, mungkin kami sudah sering berinteraksi lah di antara sahabat-sahabat yang anak. Namun secara resmi selaku Kapolri baru hari ini Pak. Begitu kemarin kami dilantik, tadi pagi kami melaksanakan Komanderwis. Setelah selesai, mohon izin kami langsung berkunjung ke tempat Bapak. Jadi ini juga tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk di hari pertama kami menjadi Kapolri, kami bisa mendapatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi ke PBNU, dan berikutnya besok kami juga akan sowan ke Pak Haidar Mas Mukti di Muhammadiyah. Ini sebagai bagian dari program kami untuk melanjutkan tagline kami Pak, Polri yang presisi, di mana di dalamnya kami memiliki program yang tentunya bagaimana kami melaksanakan kerjasama baik dengan kelembagaan yang ada maupun kerjasama dengan organisasi masyarakat yang ada. Tentunya banyak hal yang tentunya bisa dikerjasamakan. Jadi kalau beliau tadi sampaikan setelah silaturahim, kemudian selanjutnya adalah silatu afkar Pak ya. Jadi ini sudah saya catat Pak. Menyamakan sama pandangan Pak. Sehingga kemudian bisa melaksanakan suatu kerjasama. Mohon izin Pak, kami selalu sampaikan kepada seluruh anggota bahwa Polri itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita harus bisa bersinergi untuk bisa menjaga stabilitas Kamtibmas, untuk bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas, sehingga mau tidak mau sinergi harus kita lakukan, dan tentunya sinergi dengan salah satu ormas muslim terbesar itu hukumnya wajib Pak. Jadi dalam kesempatan ini kami berterima kasih Pak, banyak sekali program-program ke depan yang terkait dengan masalah pemeliharaan Kamtibmas, mulai dari menjaga bagaimana supaya lingkungan kita bisa kita jaga agar selalu terjaga seperti apa yang tadi beliau sampaikan bahwa Kiai Hasyim Pak Hasyim Asy'ari pada saat itu sebagai salah satu yang menyetujui berdirinya NKRI dengan berdasarkan Pancasila Pak, ya, sebagai suatu negara kesepakatan. Tentunya negara kesepakatan ini terus harus kita jaga, karena itu adalah warisan dari the founding father, para pendiri bangsa, yang menjadi warisan kita untuk mempertahankan, dan itu adalah tugas kita bersama. Oleh karena itu tentunya memelihara situasi tersebut, menjaga, itu adalah kewajiban kita bersama. Dan tentunya di lapangan interaksi kerjasama antara kepolisian dengan NU itu sangat kami rasakan, khususnya pada dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan hari-hari besar agama, khususnya agama yang non-muslim, di mana kawan-kawan dari Banser, Warga Nusa itu selalu berdampingan dengan kepolisian untuk
menjaga, memelihara Kamtibmas agar pada saat kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak asing lagi Pak bagi kami untuk kerjasama tersebut dan sudah kami rasakan. Beberapa waktu yang lalu memang kami pernah sampaikan bahwa pada saat kami di Banten, kami sering sowan ke beberapa ulama. Kita bicara masalah upaya untuk mencegah terpapar dari radikalisme dan terorisme. Dan para ulama ataupun kiai di Banten saat itu selalu menyampaikan bahwa yang paling bagus untuk mencegah jangan sampai seseorang terpapar itu salah satunya dengan belajar kitab kuning. Pada saat itu kitab kuning yang dimaksud itu adalah kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar Banten yang kemudian berada di Mekah Pak ya, Mekah, dan wafat di Mekah. Jadi setelah berapa kali kami berkeliling, banyak kiai-kiai yang menyampaikan hal yang sama, sehingga pada satu di kesempatan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar, saya sampaikan bahwa anggota Banten pada saat itu Pak, kita minta untuk belajar kitab kuning Pak. Alhamdulillah pada saat saya tarik ke nasional memang mungkin kemudian banyak yang apa yang dimaksud gitu. Tapi Pak Marsudi Zuhud belain saya Pak. Beliau tadi juga sudah menjelaskan apa maksudnya. Jadi itu adalah niat bahwa anggota kami harus selalu kami perkuat Pak dengan keyakinan masing-masing, sehingga kemudian dengan mau mengakomodir terkait dengan kearifan-kearifan yang ada, sehingga kemudian itu menjadi keanekaragaman, keberagaman yang selalu harus kita jaga sebagai satu kekuatan bangsa kita. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan program kita ke depan Pak, banyak hal yang kami tentu harus selalu bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, terutamanya dari ormas-ormas besar seperti NU, terkait dengan program-program seperti sekarang Pak, pembentukan kampung tangguh gitu Pak. Karena memang COVID ini angkanya terus naik Pak, sehingga memang kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat, dan tentunya kami akan sangat terbantu manakala rekan-rekan, sahabat-sahabat dari NU juga membantu memberikan hal yang sama, karena memang berat sekali untuk menekan angka COVID ini kalau tidak ada keterpaduan. Dan di beberapa wilayah seperti di Surabaya itu kampung tangguh sudah berjalan Pak. Kita akan teruskan di Polda Metro juga kita coba Pak. Jadi harapan kita di daerah-daerah yang zona merah itu kita bisa membuat kampung tangguh, dan ini betul-betul bisa efektif berjalan kalau ada sinergi di seluruh komponen masyarakat yang ada di situ untuk sama-sama menjaga. Paling tidak dengan mengembalikan atau mempertahankan status agar jumlah yang terpapar tidak bertambah, maka di suatu wilayah di desa tersebut bisa kembali normal, walaupun tetap mengenakan protokol kesehatan, tapi tentunya kita akan sedikit lega kalau sanak saudara kita kemudian kita alhamdulillah mendapatkan informasi bahwa yang terpapar mulai berkurang. Jadi itu adalah tantangan-tantangan ke depan, itu salah satu yang mesti harus kita hadapi, termasuk bagaimana ke depan kita menghadapi upaya pemulihan ekonomi nasional yang tentunya juga perlu adanya suatu sinergi yang sangat kuat antara umaroh dan ulama, umaroh dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, sehingga stabilitas Kamtibmas betul-betul kita jaga. Karena faktor kunci utama supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan salah satunya adalah manakala
Kamtibmas bisa terjaga, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kami bersinergi. Kami pernah sampaikan bahwa kami tentunya sangat berharap bahwa anggota-anggota kami akan diisi oleh orang-orang yang ahli, yang kemudian dia paham, dia mengerti tentang dalam hal ini saya sering sampaikan bahwa kita akan sangat senang kalau anggota-anggota kita bisa terpilih dari madrasah, dari yang pesantren, yang pinter, habis Quran, sehingga pada saat apalagi di suatu daerah beliau adalah putra dari tokoh-tokoh agama, sehingga pada saat kita rekrut kemudian kita kembalikan menjadi polisi, jadi polisi kembali yang mengabdi ke wilayah tersebut, maka tentu pasti akan disegani, dan beliau pasti akan bisa menjadi sosok polisi yang dihormati, disayangi oleh warganya, karena beliau adalah seseorang yang kenal, yang pertama mungkin putra tokoh, yang kedua bisa hafiz Quran, menguasai agama, sehingga pada saat bicara masyarakat pun kemudian menurut, tanpa kita harus menggunakan pistol, kira-kira seperti itu. Ke depan seperti itu Pak, program-program kita, kenapa kita kemudian pengen bahwa polisi ini ke depan bisa tegas tapi humanis, tanpa menggunakan kekuatan yang kita miliki, masyarakat kemudian bisa memahami pada saat kita memberikan pemahaman bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, ini jangan, silakan pulang, itu bisa kita lakukan manakala memang nilai-nilai tersebut dimiliki oleh anggota kami Pak. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu dan tempat. Kami mohon izin untuk selanjutnya melanjutkan kerjasama yang sudah ada, bahkan semakin erat, semakin kuat, sehingga tentunya Polri dan NU betul-betul bisa menjaga negara kesepakatan ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolri, dan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ini ada dalam Al-Quran, ada. Dalam Al-Quran ada. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul 'adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki non muslim, karena Allah memberikan kepada setiap umat kebanggaannya masing-masing. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Bagi umat, setiap umat mempunyai kebanggaan, mempunyai kreativitas yang dibanggakannya masing-masing, agama, budaya, atau ilmu teknologinya, tradisinya, tidak boleh kita remehkan. Dalam surat Al-An'am 108 apa ya? Saya nomor ayat lupa Pak. Jadi sudah sama ini sudah jelas sama pandangan kita, persepsi kita, sudah silatul fikir ini.